Apa kabar Pak Komang? Silakan duduk. Gimana nih? Kemarin kok tiba-tiba nelpon gitu gimana? Begini Pak, saya ada sedikit Permasalahan. Saya butuh teman cerita Pak. Oh boleh. Kebetulan saya pos safari ya. Boleh langsung saja Pak. Oh silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Begini Pak, saya memiliki seorang guru ya. Sebenarnya ganteng orangnya Pak, tetapi dia sampai sekarang memang belum memiliki pasangan. Nah, kalau ditanya dia, kalau kebiasaan di sekolah itu dia sering bolos, tidak hadir di sekolah. Oh gitu. Jujur saya merasa bingung Pak, bagaimana caranya menangani. Sampai saya berusaha memberikan treatment, tapi sampai sekarang masih juga belum bisa. Oh gitu. Jadi guru Bapak itu masih punya anak. Nah, masalahnya apa Pak dengan Bapak gitu? Kalau saya pribadi sih tidak, tapi kapasitas saya sebagai kepala sekolah kan harus bertanggung jawab. Jadi memastikan bahwa guru itu hadir di sekolah itu kan juga bagian dari tanggung jawab saya. Nah, inilah yang menyebabkan saya bagaimana saya berusaha agar si bapak guru itu bisa hadir di sekolah sesuai dengan jam kerjanya. Kira-kira kalau ada solusi. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menangani guru tersebut? Nah, di awal Pak, awal saya bekerja di sana, saya dengar pertama saya identifikasi dulu guru tersebut. Saya cari-cari informasi seperti apa sih guru ini, bagaimana sih, apa sih yang melatar belakangi. Nah, ternyata guru ini notabene seperti tadi saya sampaikan bahwa beliau memang belum punya pasangan. Nah, karena belum punya pasangan, beliau itu mengalami trauma Pak. Trauma sebenarnya dulu punya pacar katanya Pak, punya pacar. Nah, dia diputusin sama pacarnya padahal sudah mau menikah Pak. Sudah mau menikah dia. Tapi pacarnya lari Pak. Lari, kasihan sekali. Dikejar dapat dia. Sehingga dia tinggal akhirnya stres Pak. Kasihan ya Pak ya. Stres kesana kemari bawa sepeda motor, akhirnya jatuh. Jatuh di sinilah mengalami cedera. Nah, itulah saya dapat informasi yang pertama. Kemudian setelah saya telusuri apa sih yang menyebabkan dia tidak masuk itu. Sering badannya sakit dan lain sebagainya. Kalau sebelum saya di sana, yang bersangkutan memang tidak pernah ada di sekolah. Nah, tadi Bapak cerita seperti itu. Nah, tindakan Bapak yang sudah pernah Bapak lakukan itu seperti apa? Nah, pernah saya begini Pak. Suatu ketika kan banyak guru-guru itu ya, guru-guru saya, Pak gimana ini Pak, si Pak A gitu ya, saya tidak mau nyebut nama dulu Pak ya. Ini siang gitu ya. Nah, si Pak A kok dia tidak masuk Pak, kalau saya tidak masuk bagaimana? Pak, si Pak A itu tidak pernah membuat soal ulangan, kalau saya tidak membuat soal ulangan gimana? Dilema bagi saya Pak. Itulah makanya saya gimana caranya Pak ya. Nah, di sana saya berusaha mendekati, saya ajak duduk bersama. Berarti Bapak sudah mendekati. Sudah. Apa saja yang Bapak sarankan kepada guru tersebut? Saya hanya punya satu nasihat kepada beliau ya. Kita boleh enak, tetapi kita tidak boleh seenaknya. Nah, Bapak kan sudah menasihati, sudah memberikan saran. Lalu tanggapan dari guru tersebut? Nah, ini dah masalahnya Pak. Dia hanya kenyir Pak. Oh, kenyir. Kenyir ya. Gimana Pak kenyirnya? Benar. Begini Pak. Nah, dulunya itu dia merokok Pak, perokok. Parah sekali. Sehingga, nah di sana saya pelan-pelan jujur Pak. Kalau sekarang dia sudah tidak merokok. Saya dekati dia, saya ajak ngobrol, bahkan saya tepuk ini Pak, mohon maaf, tenang aja dulu sih. Saya sering gitu Pak, saya ajak dia ngobrol, apa sih permasalahannya Pak? Bahkan itu kan masalah pribadinya Pak ya. Iya. Dia kemarin karena tidak punya pasangan, saya ajak teman-teman saya ke sekolah. Oke. Saya
dari sana saya sudah bisa menangkap Pak ya, jadi permasalahannya. Nah, yang Bapak inginkan dari guru tersebut, inginnya seperti apa? Sebenarnya kalau yang saya inginkan sekali sih ingin dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, Biar dia seperti semula gitu ya. ya. Semulanya saya tidak tahu, tapi yang Ya, jelas yang penting seperti yang ya, Bapak inginkan. seperti guru-guru lain agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Itu saja tujuan saya. Nah, itulah gimana solusinya Pak. Saya bingung saya. Nah, dari pengalaman tersebut, Bapak punya rencana apa selanjutnya untuk itu? Kalau rencana ke depan memang sih belum tergambar Pak. Tapi kemarin saya mencoba mendekati beliau, kemudian itu dah salah satunya karena dia merasa trauma dengan mohon maaf perempuan. Saya datangkan teman-teman saya yang cewek suruh merayu dia. Benar Pak? Oh gitu. Ternyata dia lambat laun dia berani dengan cewek itu Pak. Nah, itu kan sudah berani dengan Iya, begitu dia berani dengan cewek, diajak ngobrol, dia sudah mau berubah ya, sedikit tapi Pak, sudah mau itu bagus ya kalau sudah ada perubahan. Nah, selanjutnya Bapak ingin apa yang tindakan yang ingin Bapak lakukan seterusnya setelah ini gitu? Bapak punya rencana yang lain untuk menangani guru tersebut? Maunya sih saya punya program Pak ya. Saya punya program tersendiri di sana sebenarnya. Oh, apa programnya Pak? Kira-kira? Sekolah saya mayoritas Muslim Pak. Nah, kemudian beliau adalah guru agama, notabene guru agama. Nah kalau saya Ya, lanjut deh. kalau saya Hindu Pak. Terus 50% guru saya Hindu, sedangkan 50% guru saya juga Muslim. Nah, disinilah maunya saya biar adalah kegiatan keagamaan yang secara konsisten lah, misalnya setiap pagi membaca surat Al-Fatihah, kemudian siangnya itu kan berdoa, sholat itu. Oke, berarti nanti Bapak akan melakukan itu kepada gurunya. Oke. Kapan Bapak ingin melaksanakan itu, Pak? Sebenarnya sih saya sudah berusaha dari kemarin merancang program ini dan sudah saya tawarkan. Cuman masalahnya Pak, kemarin dia jatuh kemudian patah. Oh, tangannya patah. Jadi sekarang ini udah masuk Pak. Ya. Oke, kalau begitu Bapak nanti setelah itu apakah Bapak akan melanjutkan program? Kalau dia kan sakit sekarang, ya. Nanti setelah sembuh apa Bapak ingin melanjutkan program tersebut? Kalau dia sembuh, saya masih kepilih Pak. Cuman ini dah karena kondisi sakit. Dulu yang masih bisa, artinya kondisinya sudah membaik, dia tidak bisa efektif datang siang dan sebagainya. Sekarang dalam kondisi sakit, saya bingung lagi Pak. Ada dilema lagi dalam Iya. diri saya. Anggap nanti yang bersangkutan sembuh. Nah, apakah Bapak ingin melanjutkan? Ingin lagi. Ya. Jadi kapan setelah sembuhnya kan kurang tahu ya Pak. Nanti setelah sembuhnya Bapak ingin melanjutkan. Bapak siapa yang ingin Bapak libatkan untuk menangani guru tersebut? Nah kalau ingin melibatkan siapa yang ingin dilibatkan, kemarin saya dapat berkoordinasi dengan pengawasnya. Sudah melibatkan pengawas? Sudah melibatkan pengawas, bahkan pernah pengawasnya datang, Pak bagaimana si Pak A? Tanya. Saya jawab, oh sudah berubah. Apakah benar sudah berubah? Sudah, tetapi belum 180 derajat. Oh, berarti sudah ada perubahan. Sudah ada. Berarti Bapak sudah berhasil ya. Ya, mudah-mudahan. Cuman sekarang masalahnya itu Pak, dia masih kecelakaan, tidak bisa masuk lagi. Oke, berarti nunggu beliau lagi sembuh baru Bapak melanjutkan. Jadi Bapak melibatkan pengawas. Nih. Jadi kalau seandainya kita belum tahu kan semuanya kapan, nanti Bapak nanti melanjutkan programnya Bapak. Nah, jadi setelah Bapak melaksanakan program, apa yang Bapak harapkan dari pelaksanaan program tersebut? Kembali Pak,
melalui program ini setiap paginya itu kan saya minta agar beliau mendampingi kegiatan membaca surat Al-Fatihah paginya. Nah, jika beliau datang hadir paginya tepat waktu dan bertanggung jawab, berarti beliau kan tidak perlu ditegur, itu maksud saya. Iya, Tidak perlu ditegur, beliau sudah hadir gitu. Iya, berarti itu harapan Bapak ke depan. Berarti sambil menunggu yang bersangkutan sembuh, ya. Jadi apa yang Bapak simpulkan dari percakapan ini? Ya, saya masih bingung, Mbak. Kesimpulan. Tadi Bapak ingin menerapkan program kembali itu mendekati setelah sembuh melalui, kalau saya tidak salah dengar tadi Bapak akan mengajak gurunya tersebut untuk Al-Fatihah gitu tadi ya. Jadi melibatkan juga pengawas. Ya. Nah, jadi setelah nanti Bapak melakukan, ya, jadi kesepakatan hari ini Bapak menunggu yang bersangkutan sembuh kan gitu ya. Kemudian setelah sembuh baru melaksanakan seperti itu kesimpulannya ya. Nah, jadi kalau nanti setelah sembuh dan Bapak melakukan treatment kepada gurunya ya, nanti Bapak boleh datang ke saya lagi untuk berkonsultasi. Oh iya. Terima kasih Bapak atas sarannya. Mohon maaf Bapak, berapa bayarnya Pak? Nah, mudah-mudahan berhasil dulu ya. Oh iya. Jadi saya akan tunggu bagaimana hasil dari Bapak menangani guru tersebut. Ini termasuk susah juga Bapak. Oh iya, susah sekali karena ada beberapa kasus memang seperti itu ya. Jadi nanti Bapak sesuai dengan komitmen Bapak ya, yaitu ingin menangani gurunya tersebut melalui program tadi ada doa Al-Fatihah, dan saya doakan mudah berhasil. Nah, saya tunggu kabar baik Bapak untuk pertemuan selanjutnya. Tadi tidak bayar Pak ya? Tidak bayar gratis ya. Kira-kira kalau saya kesini nanti bawa oleh-oleh. Oh, nggak usah ya. Amplopin saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Awalnya julid ya,